Halo semuanya, selamat datang di Indodax Academy. Perkenalkan, saya Ilona dari Indodax. Dan pada episode kali ini, saya akan membahas apa itu Golden Cross dan Dead Cross pada sebuah chart dan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk mendukung strategi trading Anda. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk selalu menerima info terbaru dari kami. Sebelum kita berbicara tentang Golden Cross dan Dead Cross, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu Moving Average atau yang sering kita singkat dengan MA. Secara singkat, Golden Cross dan Dead Cross adalah garis yang mengukur harga rata-rata aset kripto untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, MA200 mengukur harga rata-rata aset kripto selama 200 hari terakhir. Dan MA50 mengukur harga rata-rata aset kripto selama 50 hari terakhir. Maka Golden Cross dan Dead Cross dalam hal ini berfungsi sebagai garis support dan resistance. Untuk menggunakan indikator Moving Average, kalian dapat mengakses indodax.com dan login dengan akun kalian. Setelah itu, pilih salah satu aset kripto yang kalian inginkan dan klik Advanced Chart. Pada kolom indikator, kalian hanya perlu mencari Moving Average dan klik, lalu tampilan grafik dengan indikator tersebut akan muncul. Untuk MA200, kalian bisa klik format, lalu ganti angka length menjadi 200 untuk memperlihatkan harga rata-rata selama 200 hari terakhir. Sekarang, apa sih Golden Cross itu sebenarnya? Golden Cross adalah pola grafik yang melibatkan Moving Average jangka pendek yang bergerak di atas Moving Average jangka panjang. Biasanya, MA50 hari digunakan sebagai MA jangka pendek dan MA200 hari digunakan sebagai MA jangka panjang. Golden Cross terjadi dalam 3 fase, yaitu fase yang pertama, di mana MA jangka pendek berada di bawah MA jangka panjang selama tren turun. Fase yang kedua, adanya kecenderungan berbalik arah di mana MA jangka pendek akan memotong MA jangka panjang ke atas. Dan fase yang ketiga, di mana tren naik dimulai saat MA jangka pendek berada di atas MA jangka panjang. Dalam banyak kasus, Golden Cross dianggap sebagai sinyal bullish. Hal ini dikarenakan ketika harga MA jangka pendek lebih tinggi daripada harga MA jangka panjang. Maka, hal ini menunjukkan potensi pergeseran ke arah pasar tren. Nah, disinilah waktu yang tepat untuk Anda melakukan pembelian. Kalau tadi kita sudah membahas tentang Golden Cross, lalu apa itu Dead Cross? Dead Cross pada dasarnya adalah kebalikan dari Golden Cross, yaitu pola grafik di mana MA jangka pendek memotong ke bawah MA jangka panjang. Misalnya, MA50 hari memotong ke bawah MA200 hari. Dengan demikian, Dead Cross biasanya dianggap sebagai sinyal bearish. Dead Cross terjadi dalam 3 fase, yaitu fase pertama di mana MA jangka pendek berada di atas MA jangka panjang selama tren naik. Fase yang kedua, di mana tren berbalik dan MA jangka pendek memotong ke bawah MA jangka panjang. Dan fase yang terakhir, di mana tren turun dimulai ketika MA jangka pendek tetap berada di bawah MA jangka panjang. Garis MA jangka pendek yang melintas ke bawah MA jangka panjang biasanya mengindikasikan prospek bearish dalam pasar. Karenanya, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan penjualan. Sebagai konklusi, Golden Cross dapat dianggap sebagai sinyal bullish, sedangkan Dead Cross merupakan sinyal bearish. Keduanya dapat dikonfirmasi dengan tingginya volume perdagangan. Beberapa analisis teknikal juga dapat digunakan ketika melihat konteks persilangan. Adapun contoh yang paling umum, yaitu termasuk Moving Average Convergence Divergence, MACD, dan Relative Strength Index atau RSI. Strategi sederhana dalam trading yang dapat digunakan adalah beli di Golden Cross dan jual di Dead Cross. Meskipun begitu, mengikuti salah satu sinyal secara membabi buta biasanya bukanlah strategi yang terbaik. Jadi, kalian harus dapat mempertimbangkan faktor lain dalam hal teknik analisis pasar juga, supaya bisa mendapatkan analisis yang lebih akurat. Nah, sampai sini saya yakin kalian semua sudah mengerti apa itu Golden Cross, Dead Cross, dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau menurut kalian konten video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk di-like, komen, subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Tulis juga indikator apa yang kalian inginkan untuk saya bahas di episode selanjutnya di kolom komentar ini. Untuk tutorial dan video lainnya, kalian bisa kunjungi website indodax.academy. Oke semuanya, see ya!